warga Ciracas, Jakarta Timur ditangkap polisi di rumahnya pada hari Kamis 23 Oktober 2014. Ia adalah MA, pemuda yang dituding menghina Presiden Joko Widodo di akun Facebook miliknya. Pria berumur 24 tahun ini memuat beberapa gambar yang didapatnya dari internet tentang rupa dan kata-kata yang mengandung sara terhadap Jokowi. Mursidah, ibu tersangka, mengaku kaget dan tidak tahu apa-apa dengan adanya penangkapan tersebut. Sehari-hari, MA bekerja menjadi seorang buruh tukang sate dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh lepas di pasar. MA diancam dengan pasal berlapis yaitu pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Seperti apa kisah ibu MA yang menginginkan anaknya dibebaskan? Saksikan hanya di Hitam Putih malam ini. Saya tuh pernah ngepet, kalau nggak salah tulisan. Kan banyak tuh sekarang di pet juga menghina atau lucu-lucuin presiden. Iya betul. Meme-meme yang begitu. Saya pernah nulis bahwa saya tuh nggak setuju dengan itu. Kenapa? Karena kok buat saya walaupun negara bebas bicara, tapi ngelucu-ngelucuin seorang presiden itu kayaknya menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang tidak menghargai. Iya benar. Mungkin awalnya menganggap itu kayak kreativitas kali Mas. Lu buat lucu-lucuan, tapi mungkin harusnya lebih pilih-pilih orang. Kreativitas kebablasan mungkin gitu ya. Nah, tapi ini ada sebuah kisah di mana seorang anak mempost sebuah meme di Facebook. Itu bukan buatan dia, jadi buatan orang lain. Jadi dia cuma hanya mengupload gitu. Nah, ini warga Ciracas, dia ditangkap karena dianggap menghina Presiden Jokowi. Walaupun setahu saya Jokowinya sendiri sudah memaafkan kalau nggak salah Bapak Jokowinya, karena memposting foto Jokowi diedit dengan gambar pornografi. Apalagi gambar pornografi ya. Dan seorang presiden pula. Betul. Yang kena ini sekarang. Dan dia diancam penjara selama 12 tahun. Diancam penjara selama 12 tahun. Ibunya pasti syok banget, kaget banget keadaannya seperti apa. Dan kebetulan kita akan menghadirkan ibunya sekarang di Hitam Putih. Kita mau tahu bagaimana kejadiannya seperti apa. Ini adalah ibu dari Arsat. Ini adalah Ibu Mursidah. Oke, sini Bu, mari Bu, sini Bu, silakan Bu. Ada Ibu di sini. Silakan. Iya, Bu. Nah. Oke, kita langsung aja kali ya. Ibu sebenarnya tahu nggak salahnya apa sih anak Ibu? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Enggak. Oh, kalau dengar dari ceritanya gimana? Dia nggak pernah ngomong sih. Nggak pernah bicara sama saya, maksudnya nggak masalah ini gitu. Nggak pernah cerita masalah ini. Iya. Tapi kalau saat ini ibu sudah tahu salahnya di mana, tahu? Dikasih tahu sih. Dikasih tahu. Iya. Apa itu salahnya Bu? Katanya main Facebook gitu, tapi saya kan nggak ngerti juga ya. Tapi ibu tahu masalah gambar yang diedit segala tahu? Saya nggak ngerti yang itu. Pernah lihat gambarnya Bu? Enggak. Sampai sekarang belum pernah lihat gambarnya. Berarti ibu nggak tahu apa-apa, cuma bilang main di Facebook ya Bu ya. Iya. Terus tahu-tahu dijatuhin hukuman aja anak ibu gitu ya. Kaget ya. Oke. Terus pada saat itu ada proses penangkapan Bu katanya? Ada. Gimana? Boleh cerita prosesnya Bu? Di rumah. Waktu itu kondisinya lagi gimana Bu? Dia kan pagi-pagi tuh jam 6:30 nganterin adiknya ya sekolah. Pas nggak lama dia pulang jam 7. Kan dia kalau kerja siang tidur. Ma, Imen tidur ya? Iya tidur. Nah nggak lama dia tidur, belum 5 menit datang orang dari atas tuh, 4 orang. Imen mana Imen? Kata gitu. Terus ada apa Pak? Ini. Ya kan kaget ya saya ngedengar anak gitu. Langsung anak saya, Men bangun Men, ada orang cari tuh 4 orang. Imen lagi tidur Mak. Terus udah saya masuk aja, masuk tuh yang 3 orang, yang 1 di luar. Langsung anak saya dibangunin di dalam. Diajak ngobrol sama dia, diituin HP, kan saya nggak ngerti HP, orang saya buta huruf ya. Ibu buta huruf ya? Iya. Ibu ini buta huruf. Ya oke. Bawa surat-surat gitu nggak Bu waktu itu? Bawa. Tapi ibu nggak bisa Kan baca ya? enggak, cuma tunjukin ibu tanda tangan saya nggak bisa tanda tangan Pak, kata saya. Coret aja, nggak bisa coret, apa yang dicoret ya? Saya bilang,
tulis aja nama, saya tulis nama, kan kalau nama mah ingat satu-satu gitu. Wah. Terus pada saat itu akhirnya ditangkap langsung. Dibawa. Dan ibu nggak nanya-nanya dulu ini kenapa kok anak saya langsung dibawa gitu? Iya, dia bilang gini, anak ibu gini-gini kan, biar dikasih tahu. Saya nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti gitu-gituan. Namanya kita orang bodoh kan. Jadi tahu-tahu udah dibawa aja gitu. Ibu lagi apa itu pada saat itu? Saya lagi masak. Lagi masak. Iya. Oke, Bu. Arsat ya? Arsat ya? Arsat itu terkena ancaman penjara 12 tahun. Iya katanya. Gimana tuh? Saya esok lah ya dengar anak itu kan, ya Allah saya sedih banget. Kenapa anak saya yang kena ini gitu kan? Anak saya nggak tahu apa-apa. Dia kan cuma iseng. Kalau sampai benar masuk 12 tahun gimana? Ya sedih ya, selagi sebagai orang tua, kalau bisa mah jangan gitu. Pengen anak saya dibebasin aja. Usaha ibu apa? Saya ada sih yang urus itu pengacaranya. Oke. Ibu pada saat tahu bahwa penjara 12 tahun gimana? Dikasih tahu sama siapa? Enggak kan lihat TV gitu. Ada pemberitahuan di TV, saya ngeliat TV. Gak tega saya ngeliat. Nggak tegang ya? Iya. Dan waktu berarti polisi ya Bu ya, yang datang ke rumah ibu. Ibu perasaannya gimana pada saat itu? Takut kah, kaget atau nggak tahu itu polisi? Iya, jangan-jangan nggak tahu kalau itu ternyata polisi. Saya kan nggak ngerti itu polisi apa bukan ya, sampai shock saya, sampai karena nggak berseragam. Iya, nggak berseragam, pakai baju bebas itu. Pakai baju bebas. Iya. Terus shock berarti. Iya, langsung saya nangis kan, cerita ya. Namanya orang tua kan lihat anak dibawa sedih lah ya. Boleh tahu ibu pekerjaannya apa? Saya ngupas bawang di rumah. Ngupas bawang di rumah untuk dijual gitu? Iya, enggak, ngupas bawang punya orang. Oh, ngupas bawang punya orang. Kalau ayahnya? Kalau ayahnya kerjanya serabutan, kuli bangunan. Ntar kalau nggak ada dia mengutin peti di pinggir jalan tuh di pasar Boya, dibawa ke pasar induk dijual. Iya. Dan ibu sendiri nggak pernah lihat isi handphone anak ibu? Saya nggak ngerti gitu, nggak ngerti HP, nggak pernah, nggak ngerti. Saya nggak mencet juga, saya nggak bisa. Nggak ngerti ya Bu ya. Bu, nih pertanyaan saya gini, kalau seandainya nih akhirnya benar 12 tahun di penjara, gimana Bu? Ya saya minta itu ya, jangan sampai itu. Saya sedih lah ngeliat anakku gitu ya, baru-baru 12 tahun istilahnya. Dia kemarin nggak ada berapa hari aja saya kehilangan. Arsyad ini udah bekerja Bu? Bekerja, dia baru 1 bulan kemarin, pas tanggal 21. Katanya saya dengar Arsyad tulang punggung keluarga, benar? Iya. Berarti kalau bapaknya nggak kerja kan diangkat. Kerja apa Bu? Bakarin sate punya orang di warung nasi. Bakar sate. Iya. Anak pertama ya Bu ya? Iya. Anak pertama dan tulang punggung keluarga juga gitu. Nah ini dia, tapi kan kejadian sudah kejadian ya. Kita tahu bahwa Arsyad mengupload sebuah foto yang editan, walaupun editan tapi pornografi efeknya. Arsyad ini anaknya seperti apa sih Bu kalau di rumah Bu? Anaknya pendiam. Dia kalau saya nggak tegur dia nggak ngomong, diam aja. Kalau pulang kerja dia langsung tidur, bangun-bangun kan kerjanya jam 11 siang. Kalau nggak jam 11 siang dia nggak bangun. Bangun udah siang. Udah mandi sana jalan kerja mandi, udah nggak banyak ngomong. Jadi nggak banyak ngomong. Iya. Oh, pendiam orang. Iya. Ibu sayang sama Arsyad? Namanya orang tua saya selalu sayang ya sama anak. Nggak pernah kepikiran dong ini anak akan ketangkep? Enggak, makanya saya kaget banget pas ada yang bawa dia gitu. Katanya sudah ketemu dengan Pak Jokowi, betul? Udah. Ibu ketemu dengan Pak Jokowi? Ketemu. Lagi hari Sabtu saya ke sana dijemput. Lalu? Saya minta maaf sama Bapak Presiden. Udah dimaafin anak saya. Udah dimaafkan? Udah. Ibu ngomong apa ke Pak Jokowi? Bapak Jokowi, atas nama keluarga besar saya, ibunya Muhammad Arsyad, saya minta maaf kesalahan anak saya. Pak Jokowi jawabnya apa? Udah, saya udah maafin.
Kan saya mau sujud ya sama Bapak Presiden, nggak boleh. Ibu mau sujud ke Bapak Iya. Presiden? Udah megang mau kakinya ke bawah, nggak boleh duduk, Bu, duduk. Berarti pada waktu itu Pak Jokowi gak pikir panjang, ibu minta maaf langsung dimaafkan ya Bu ya? Iya, anak saya udah dimaafkan sama dia juga. Berarti semua tuntutannya itu selesai? Nggak bisa gitu, karena yang jadi masalah adalah walaupun sudah dimaafkan oleh orangnya atau Pak Jokowinya sendiri, itu kan pribadi Pak Jokowi ya, tapi menurut saya secara pemerintahan dan sebagainya, ini seorang presiden, biar bagaimanapun harus dilindungi oleh pemerintahan. Makanya hukumnya pun tetap berjalan, sampai sekarang hukumnya Jadi tetap hukumnya tetap berjalan walaupun berjalan. sudah dimaafkan. Oh. Sampai sekarang masih tetap berjalan kan, masih ada pengacara dan sebagainya, Bu ya. Tapi dia tadi udah dipulangin ke rumah. Sudah dipulangkan, Iya. bersyarat katanya, betul. Iya, bersyarat jam berapa tadi saya nggak tahu, orang saya habis nyuci kan capek duduk di dalam, nggak tahu ada polisi datang. Bu, anak ibu sudah saya pulangin. Kemarin juga Bapak Jokowi ngomong, Bu besok sudah ketemu sama anaknya, gitu kan. Oke, baik. Jadi kemarin Arsat ini sudah dipulangkan. Dipulangkan karena Oh, tadi. Iya, tadi pagi. Sudah dipulangkan, tapi bebas bersyarat. Iya, Bebas bersyarat. dan dipulangkannya juga karena atas pemberian maaf dari Pak Jokowi. Betul. Tapi ini bebasnya masih bebas bersyarat ya, belum bebas secara total, masih bebas bersyarat. Dan kita akan menghadirkan Arsatnya setelah ini. Saya mau tanya apa sih kejadiannya dan bebas bersyarat yang seperti apa yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Setelah yang satu ini, dan mana-mana tetap di Hitam Putih. Baik. Ini berita terbaru yang kita tahu adalah bahwa Arsat itu sudah dibebaskan secara bersyarat karena juga mendapatkan pengampunan dari Pak Jokowinya langsung ya. Pak Jokowi langsung. Ini untung sekali karena Pak Jokowi gitu. Tapi tetap salah, apapun yang dilakukan itu adalah tetap salah. Tapi masalahnya banyak. Pertama adalah siapa yang buat gambar tersebut. Iya, kenapa nggak itu duluan yang Betul. Kenapa nggak itu dicari yang dicari gitu? dan sebagainya. Langsung aja kita tanya, ini adalah Muhammad Arsat. Aja, Oh, iya, betul. lagi loading. Nah, Oke. Hina Bupati via Facebook, seorang guru ditahan. Seorang guru sekolah menengah pertama Kabupaten bla 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 bla, melalui situs jejaring sosial Facebook. Nah, ini Wah, ini itu bahkan kata-kata. guru. benar. Itu tulisannya di bawah. Apa itu tadi? Tadi tulisannya sebagai bupati itu harus dikenang, bukan seperti bupati yang sekarang bodoh apa dan Nah, apa. betul. Hina SBY Monang kena 6 bulan. Nah, ini juga saya juga bingung nih. Penggunaan kadang-kadang di media juga penggunaan atau semua orang menggunakan kata SBY itu sebenarnya sopan nggak ya? Harusnya Pak SBY gitu Nah ya. makanya, atau nama presiden disingkat tuh gimana? Nggak tahu lagi. Nah itu makanya iya. banyak sekali kasus-kasusnya. Nah, hacker pembobol situs presiden SBY ditangkap. Jadi bahkan ada hackernya sekarang. Luar biasa. Nah, ya ini dia. Makanya kadang-kadang sebut SBY bermental tempe. Kepala sekolah Kepsek kepala sekolah ya. Iya. Kepala sekolah ditangkap. Kepala sekolah taman kanak-kanak. Waduh. Jadi ternyata banyak sekali yang melakukan ini, banyak sekali, dan saya rasa ini juga saya ingin gini, maksudnya setelah ini kejadian Arsat dikeluarkan bersyarat, dimaafkan oleh Presiden Jokowi, luar biasa sekali Pak Jokowi memaafkan, tapi diberikan bantuan oleh orang-orang. Ini saya sedikit tidak setuju karena akhirnya tidak memberikan pelajaran yang bermanfaat. Ketika seseorang bersalah ya udah dimaafkan, tapi diberikan bantuan itu memberikan pelajaran tidak bermanfaat buat saya, menurut saya ya pribadi ya itu ya, terserah sih. Tapi pertanyaannya adalah pembuatnya siapa ini gambar? Kan itu harus dilihat juga siapa yang membuat ini gambar. Karena kalau misalnya sama seperti narkoba gitu, orang yang jual narkoba, pengguna narkoba, pemakainya ditangkap lah. Bandarnya siapa? Iya. Mungkin harus dilihat dulu siapa. Nah itu harus diteliti lebih jauh lagi. Siapa yang membuat gambar ini pertama kali? Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya itu
dia ya, mudah-mudahan bisa memberikan kita pelajaran buat semuanya bahwa kalau mau melakukan sesuatu mikir dulu gitu kan. Betul, ya. Mikir dulu supaya nggak terjadi, supaya tidak terulang lagi kasus seperti itu. Saya rasa Arsat di sini mohon maaf ya dari keluarganya, kalau kita lihat dari ibunya yang buta huruf, mungkin Arsat pendidikannya tidak terlalu tinggi karena SMP atau SMA? SMP. Nah, apalagi kita Anda mungkin yang berpendidikan tinggi, lebih tinggi daripada itu, harusnya bisa jauh lebih berpikir Panjang. sebelum membuli, sebelum Ya dipilah-pilah lah ya. gambar dan sebagainya, harusnya bisa lebih berpikir lebih baik lagi. Akan tetapi katanya lu ulang tahun hari ini. Iya. Ulang tahun? Iya. Benar. Iya. Umur berapa? Sampai nggak enak nih. Umur berapa? Umurnya sih kebetulan 22 Om. Hah? 22. 22 mah lagi pacar-pacarannya. Iya. Aduh. Kamu masa 22 sih? Aku Umur berapa? 22 ditambah. Tambahnya banyak banget, amat. banyak banget. Jadi umur berapa? Ayo kita kasih tahu dulu umurnya. 3 tahun. Umur 30 ya? Kita punya ini. Apa? Lu bintang tamunya mana tadi Om? Kita Ada mau siapa panggil, ini? Silakan masuk. Silakan masuk. Wah, jelek banget nih. Fotonya nggak bisa lebih baik. Ini kok jadi ulang tahun saya tadi kan ada Arsat sama mamanya. Aduh. Happy birthday Nikta Gina. Oh my god. Sini Mas. Kayak lu kayak kantin dokter kan. Makasih lo Mas ya. Saya nggak Ini tadi sangka. kita sedang membahas Ulang kasus tahun. yang sangat penting Ini loh. lebih penting lagi. Aduh ya ampun. Silakan. Banana. Ini adalah tim manajemen dari Nikta Gina. Jadi nggak usah tadi udah cipika-cipiki ya. Nanti dia harus nyanyi dong dia. Ya Allah, ini kenapa jadi Happy birthday. Iya. Ada yang spesial Mas Dedi. Ada yang spesial? Kebetulan. Apa itu? Ada hal yang spesial, yaitu kebetulan Gina kan lagi dekat sama seseorang. Kebetulan seseorang itu masih satu manajemen sama kita. Oh. Dan orang itu ada di sini. Gitu loh. Ntar dulu. Gitu loh. Ada siapa? Orangnya ada di sini. Oh lo gitu loh. Mana? Nggak ada. Salah. Siapa? Tapi kita lebih milih dia dibandingin gua. Jangan bongkar pacar aku siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Tamonya. Aduh. Aduh. Tapi tunggu dulu, pokoknya kita selamat ulang tahun dulu ya. Selamat ulang tahun Nikta Gina ya. Ya ampun. Aku dibohongin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Aku ikut nyanyi boleh? Nyanyi. Happy birthday. Oke, udah. Happy birthday. Oke, fine. Aku dibohongin. Tadi segmen 3 dibilang ada nenek kakeknya Arsat. Hah? Kok nggak ada ternyata Demi kamu bintang ulang tahun tamunya. saya pulangin. Masa serius? silakan. Ya ampun. Aduh, wah. Nggak suka nih. Aduh, Mas Edi. Iya. Mau diapain atuh? Aduh. Pakai sendiri apa dipakein? Ya udah deh. Pakai sendiri ya. Aduh, saya nggak suka nih. Buka baru dibukain nanti. Aduh, mau diapain sih? Wah, Yuk panggil orangnya mana? apaan nih? Enggak, ini mau tahu aja. Ini ada yang bawa kue lagi. Dia ngotot datang ke sini supaya ketemu lu bawa kue. Ah, serius? Beneran. Nah, ini yang bawa kue lu harus nebak siapa. Hah? Nah, ini kuenya, ini tangannya. Mampus. Nah, Siapa ya? siapa ya? Jangan maju-maju lagi ya. Maaf. Oh my god. Anda agak-agak gatel. Iya bener. Pasti nggak bisa ngeraba tangan. Gak bisa kerabat tangan. Iya, benar. Jarinya coba. Tanya-tanya boleh tanya. Laki apa perempuan? Hah? Laki sih. Laki enggak, perempuan enggak gitu. Salah. Kayaknya laki deh Dianya kalau boleh dari jawab suaranya. ya, tidak. Anda laki-laki? Teman saya? Bukan teman, musuh dong. Jauh-jauh ah. Kalau gitu. Bukan teman. Kenal sama saya? Hampir. Satu sekolah? Enggak pernah. Satu kuliah?
Lu nggak mau? Satu tempat kerja? Amin. Siapa yang berani nggak kenal kayak begitu? Dia datang ke sini khusus buat bawa kue. Aku nggak boleh buka mata nih. Buat lu doang. Bayangin dia kesini hanya buat kue. Katanya dia kangen banget sama lu. Serius? Serius. Ya udah silakan dibuka nih. Wah nggak berani nih. Udin. Gua pikir Fajar. Fajarnya mana? Boleh tiup nih? Iya, tiup dulu. Oh my god. Siapa? Aduh. Udin. Iya bener. Terima kasih Om Udin. Jadi Mas Fajar sebenarnya. Fajar. Dulu Mas Fajar ini kerja di Trans TV. Oh. Dia adalah PA di salah satu program aku dari Wiskul gitu. Terus? Nah terus habis itu ya karena kan kita jalan-jalan keluar kota sama-sama, ada satu lagi sebenarnya Mbak Ayau, cuman Mbak Ayaunya Mbak Ayaunya sibuk. Jadi pokoknya benar-benar akhirnya udah nggak kayak syuting, udah nggak kayak apa Udin ya lah ya partner pokoknya ya. kerja gitu. Malah Jadi pakai Udin. udah karena Maaf, apa tuh? ini hadiah dari Udin. Belum kelar kita ngomongnya tadi. Udah, waktu. Oke. Tapi masih ada hadiah dari saya. Hah? Mas Dedi? Aduh, kan udah aku bilang mamaku udah pasang tenda loh, nunggu Mas Dedi lamar. Nah, sebelum cincin saya sematkan di tangan Anda, Iya? Wah, kalau dari Mas Dedi sih kurang enak nih kayaknya. kita kan harus menyamakan selera, rasa, dan sebagainya ya kan. Kalau kamu nanti berumah tangga sama saya, makanan kita nggak sesuai kan nggak suka. Jadi Iya. kamu harus menyesuaikan diri sama saya. Saya kebetulan tuh suka makan pete sama ati ampa. Nah, kamu harus gitu. di ulang tahun ini, kamu harus mencoba makanan yang saya suka. Aduh. Ini adalah ati ampla. Ini gak sanggup Mas. Ya. Beneran gini tuh mau hangout. Abis ini masa mulut aku bau pete. Oh no. Cari yang Wah, bagus. Gak sanggup, bener gak sanggup. Mas Dedi, aku gak sanggup bener. Cari yang bagus. Aduh, aku lebih sanggup mendampingi sisa hidupmu daripada makan pete. Sisa hidup gua masih lama. Mas Dedi. Sisa hidup. Mas, udah langsung mual kita. Dilepas Oh boleh. my Yang God. penting masuk dulu, ntar lu keluarin nggak apa-apa. Serius? Iya. Dia tuh nggak pernah dan alergi sama pete. Bukan alergi sih, Ya cuma udah, masuk doang. Ah, Udin mau gantiin gak dia? Makasih. masuk doang. Masuk Tapi, doang. Mas Masuk. Edi. Masuk doang. Masuk doang. Doang. Petenya belum. Enak aja kamu. Baunya udah berasa. Ya Allah, gimana mau dapat jodoh kalau mulut aja bau pete? Kan sama saya suka. Iya. Oh, Ati amplanya belum? aduh, Ati amplanya belum? Satu gigit. Dulu tuh semua dimakan ya, Mas? nggak pernah. Bau banget. Serius, aduh, ya Allah itu amis Gigit satu dong. Mas. Itu gede banget. Dikit aja, dikit. Oh ya oh my God. Demi. Ini perdana lo, aku nggak pernah nih sampai sebegininya nih. Demi. Kenapa tuh? Dia tuh lagi diet, jadi dia tuh gak makan nasi gitu. Lagi diet gak makan nasi. Ini bawain nasi saya aja. Dia makan cuma nasi aku suka buah. ini. Saya suka percaya ini. apa enggak ya? Saya tuh bawain dia nasi. Setiap hari saya bawain dia Tapi nasi. ada petenya lagi nggak? Enggak ada petenya. Serius? Serius. Wah, ini pemirsa ya. Jadi Mas Dedi itu, ini buat sekedar informasi, kalau kesini kan selalu bawa makan. Aku udah diicipin segala macam makanannya Mas Dedi. Mulai dari ikan-ikanan yang nggak ada garamnya apa segala macam, sampai cuma daun. Dia pikir kita kambing kali disuruh makan daun doang. Oh my God. Nah kali ini aku suka. Kalau ini suka, ini masakan yang selalu saya bawa buat Nasi Gina. hitam, iya Jadi benar. nasinya hitam, sehat, Ini ada dan saya petenya. jual juga. Iya. Ini ada petenya nggak? Selamat ulang tahun. Oke, silakan ada yang mau mengucapkan apapun silakan. Happy birthday Gina, semoga makin sukses dan panjang jodohnya. Amin. Terima kasih Papi. Kamu mau ngucapin apa-apa mereka? Mau ngucapin Ngomong dong. pokoknya mulut itu masih penuh. Aduh, apa ya? Yang pasti buat Mbak Nana, Mas Ferry, Papi.
nggak bisa ngomong nanti kita. Ya, adalah kita mau hangout, mulut kita bau pete kan nggak lucu ya. Ini ngomong Kak. Iya ngomong. Lupa lagi deh tuh. Jadi buat Mbak Nana, Papi sama Mas Ferry dari tim manajemen aku, mereka orang yang membuat aku menjadi seperti ini. Bukan aku ya? Bukan. Ya, kamu menerima jadinya aku setelah cantik ini. Jadi aku terima kasih buat PM manajemen, terus juga buat Mbak Ena sama Mas Edi. Ini mereka adalah orang-orang yang setiap hari selalu menemani aku, setiap hari selalu dengar omelan aku, kena semprot dari aku segala macam, tapi mereka tetap setia berada di sini gitu bersama aku. Mudah-mudahan Oke, luar biasa. Apalagi Mas Edi, setiap hari dia harus ngebut udah kayak supir F1. Jadi aku kayak siaran pagi jam 6 pagi, jam 6 kurang 15 aku baru berangkat sedangkan rumahku jauh. Terakhir. Itu sama buat Udin, sahabat aku pokoknya. Baik, terakhir. Harapannya di usia yang sudah senja ini, Kok sedih banget sih ya? usia yang sudah tidak muda ini punya harapan nggak? Apa sudah pasrah pada hidup gitu? Lebih kepada pasrah pada hidup ya. Karena tadi kan kita lagi ngomongin meme juga kan, yang tadi kasusnya Arsyad, aku mendapatkan sebuah meme. Jadi kalau umur dari belasan sampai di bawah 30 itu jodoh masih di tangan Tuhan, setelah 30 ke atas Tuhan lepas tangan. Jadi saya udah Oke, tapi mudah-mudahan Tuhan lepas tangan karena dikasih. Amin, Ya kan? amin, amin, amin. Saya udah dibisikin sama Tuhan kok buat temenin kamu. Aduh, mantap. Ya mana-mana tetap di hitam putih. Siapa ini? Ini Apanya cantik loh. Kan saya surprise kamu. Happy birthday to you, ulang Oh tahun. gila dua-duanya. Oh gitu sih. Ya cantik ulang tahun, saya mau jadi No, hadiah nggak boleh? apa sih ini maksudnya? Muncul tiba-tiba. Om Anu. Sini. Tolong temenin. Iya. Jomblo nih, jomblo. Bener Pak, dia nggak kayak jomblo. Kalau jalannya pelan-pelan gitu kayak jompo. Hah? Sakit. Sakit. Waduh, kalau begini nih, sini duduk sini deh. Pasti kasih tahu. Ini nih kayak faktor nyeri-nyeri umur. gitu ya. Oh, ada cewek sosok sakit. Bukan, ini udah sebulanan nih mas. Kalau kan lama duduk nih mas, pas berdiri ini nih Pinggang. pinggang. Ini setelah sakit mental atau sebelum sakit? Ya sambil. Sambil ya. Nyeri mas, kaku. Lutut gini berasa gitu? Lutut ya. Ah, kalau ini Coba mah pegang lagi coba. lututnya. Nah itu ya. Oh, jadi Berasa. Nah, itu. Berasa. Berasa. Ya kalau nggak berasa Nah, mati nah, tahu. Ya berasa kalau lutut dipegang. Enggak Mas Dedi, tapi ini mah udah banyak. Salah satunya mama saya pernah kayak begini juga gitu. Jadi kayak nyeri-nyeri. Mama kamu pernah pendek dulu? Bukan pernah merasa nyeri Pernah merasa gitu nyeri. dulu. Tapi sekarang udah nggak lagi karena waktu konsultasi ke dokter ternyata itu dikasih tahu itu tuh radang sendi gitu loh. Waduh. Nah kalau misalnya kayak pengapuran gitu ujung-ujungnya kalau sampai nggak diterapi itu karena akibatnya tuh jadi kayak pelumasnya tuh kering. Kalau nggak diobatin dengan terapi yang baik bisa lumpuh. Wah, yang bener aja. Udah sembuh dah. Udah, nggak apa dah. Bukan, enggak ini beneran, tapi tenang aja Mas Anu tuh jangan khawatir karena yang Mas Anu perlukan itu nutrisi khusus sendi, yaitu Fiostin DS. Ini suplemen ini tuh sudah banyak yang membuktikan manfaatnya terbukti termasuk Mama Asti. Nah, kalau Fiostin DS ini adalah kaplet nutrisi sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis dengan cara membentuk cairan pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang baru sehingga sendi menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Wah. Gitu. Luar biasa ya. Ini lihat ya. Berarti untuk memelihara kesehatan sendi bisa ya kan dan bisa. Jadi nanti kalau kamu udah pakai suplemen ini masalah sendi hilang, tapi mungkin kita akan cari suplemen peninggi badan setelah ini ya. Itu masalah yang kedua. Mas, mau nanya dulu nih mas. Apa sih? Ini Fiostin DS ini makanya gimana nih dioles-oles gini? Ya, bukan diminum dong sayang. Udah untung ganteng ya. Jadi gini, kalau misalnya Picok nih cewek. Saya pegang Fiostin DS langsung ganteng. Saya pegang terus berarti. bagus. Jadi gini, kalau pada saat nyeri sendi, kita doain sih nggak kumat ya. Tapi kalau nyeri-nyeri lagi sendinya, minum Fiostin DS-nya 3 kali 1 kaplet setiap hari. Jadi pagi, siang, malam. Itu setelah makan ya. Kenapa harus ini kan banyak yang lain?
Iya, beda dong. Ini tuh kalau misalnya minum ini kita rutin mengkonsumsi memelihara kesehatan sendi 1 kali aja sehari. Tapi kalau misalnya pas sakit-sakit, aku kasih tahu dulu nih biar nggak salah 2 kali sehari. Pas sakit. Kalau misalnya jadi udah 3 kali, itu bisa jadi 2 kali. Kalau misalnya udah, tinggal sekali aja untuk pemeliharaan rutin. Nah, kalau Mas Dedi nanya kenapa harus ini? Beda, karena Fiostin DS itu udah paling komplit deh. Ini merupakan nutrisi atau makanan kesehatan sendi. Jadi kita nggak khawatir untuk konsumsi jangka panjangnya, tidak menyebabkan efek samping dan tidak ketergantungan. Ini tuh bukan yang abal-abal, ini mah original. Fiostin DS ini udah paling banyak dicari sama orang-orang. Kualitasnya Yahoo top punya. Percaya sama Ai. Kalau nggak percaya jangan cari toko sebelah, nggak ada yang jual, cuma Ai doang yang jual. Kayak gila bintang tamu gitu. Ya gitu. Ini jangan lupa diminum. Ya. Nih Asti kasih deh gratis. Oke? Makasih lah. Bilang makasih Asti gitu terus. Makasih Asti. Sama-sama Mas Anu, cepat sembuh ya. Pokoknya ingat Mas Dedi, terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Pokoknya kalau udah minum Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Gitu. Siap, tinggal penelpon ya, kita cari penelpon. Ya, telepon ya. Tapi nanti kalau Asti bilang terapi kaku dan nyeri sendi, harus jawab hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Gampang banget ini pertanyaannya. Mas Mana Dedi pasti penelponnya? bisa deh. Halo, siapa dari mana? Selamat malam. Tidak ada, baik. Ada. Ada. Dengan siapa di mana cantik? Kau tahu cantik. Cewek. Oke, di jonggol. Oh, Cilegon. Kirain di jonggol. Oke, pertanyaannya. Nutrisi sendi yang melumasi dan memperbaiki sendi yang terkikis agar sendi mudah digerakkan tanpa rasa sakit adalah A. Obat abal-abal. B. Fiostin DS. Yeay, selamat mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Fiostin DS. Dan tentunya ingat pajak tanggung pemenang. Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Oke. Thank you. Asik. Intinya Anu sudah bebas nyeri sendi, tinggal suplemen peninggi badan ini ya. Yang kali siapa tahu ada peninggi badan, suplemen peninggi badan ya. Anyway, thank you udah di sini juga. Terima kasih juga Ibu Arsa, terima kasih. Mudah-mudahan yang tadi kita bahas bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatunya apapun itu. Dan Nikta, Ya. selamat ulang tahun ya. Terima kasih Om Saya belum Dedi. cepik-cepik sama kamu. Terima kasih. Dan umur berapa sekarang? Ditanya 30 lagi tahun. umur berapa? Tapi nggak masalah. Mau umur berapa juga kamu jauh lebih cantik. Dibandingin dulu Miss Dongdong, ya ampun, lihat lu aja enak gue. Besok kayaknya aku tampil begitu. Oh, jangan. Tapi kamu lebih cantik. Ingat bahwa usia itu semuanya pasti growing old, ya kan? Tapi don't worry, because why? Because great people grow old. Like a wine. The older they get, the better they are. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.